Alhamdulillahillazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'dahu. Qala ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat dunia kita berupa sehat sehingga kita masih dapat berpuasa sampai hari ini. Juga nikmat akhirat kita berupa iman sehingga kita mau puasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga mudah-mudahan keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang tak suka menjalankan sunnahnya. Masyarakat muslimin rahmatullah, mungkin kita tidak banyak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terselamatkan, tidak menjadi korban COVID-19. Begitu banyak korban kita yang diselamatkan. Kita juga nggak sadar bahwa kita juga terpilih menjadi orang-orang yang tetap istiqomah berpuasa, sehingga kita mau taraweh. Kayaknya lucu kalau sholat taraweh tapi nggak puasa. Nah, seringkali tidak kita sadarkan itu. Mari kita maksimalkan segala apa yang sudah diberikan Allah, nikmat-nikmat tersebut. Kita maksimalkan, kalau bisa kita akselerasikan, kita percepat. Mumpung setan masih dibelenggu, mumpung neraka masih ditutup pintunya, dan yang paling penting adalah mumpung pintu surga masih dibuka pada bulan Ramadan ini. Dalam perspektif lain, orang menyebutnya sering mengatakan bahwa kita ini sedang dipaksa untuk masuk surga. Perspektif lain itu boleh-boleh saja seperti itu ya, karena kita dipaksa puasa itu nggak enak, menahan lapar, haus, menahan libido, menahan pemarah dan lain-lain. Kita dipaksa untuk masuk surga. Ini dalam perspektif lain, sehingga para salafus soleh berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Juga setelah mendengar Ramadan, para salafus saleh selalu berdoa dan bersedih hati. Mengapa demikian? Karena takut jangan sampai tidak sampai Ramadan. Takut karena tidak tahu umur kita. Kita punya usia, Rasulullah pernah bersabda, hanya 60 sampai 70 tahun saja usia umat. Kemudian kenapa juga sampai takut sehingga berdoa setelah meninggalkan Ramadan? Takut kalau amalan ketika di bulan Ramadan tidak terima, sehingga sedih. Ketika masih Ramadan bergembira, ketika meninggalkan Ramadan bersedih. Pertanyaannya, sama nggak kira-kira dengan kita sekarang? Masih Ramadan sedih jangan-jangan karena nggak bisa makan, nggak bisa merokok, nggak bisa piknik. Bergembira ketika Ramadan segera berakhir, karena segera bisa makan, bisa jalan-jalan. Tapi orang-orang salafus soleh, orang-orang saleh terdahulu terbalik. Ketika mendapatkan Ramadan dia bergembira, ketika mendapatkan Ramadan dia bersedih. Saya baru paham dulu ketika saya kecil melihat kenapa kok para ustadz, para imam di kampung saya dulu itu, saya tinggal dulu, saya dibesarkan di Lampung. Kenapa kok mereka waktu Ramadan, waktu Idul Fitri saling tangis-tangisan, malam harinya juga, rupanya ini rupanya. Mereka bersedih, tidak bisa lagi mendapatkan amalan yang dilipat gandakan. Oleh karena itu, tahun 2001 kemarin tarawih kita nggak bisa tarawih. Dulu di masjid musola, belum masjid, tarawih kita cuma 1 minggu. Minggu berikutnya kita diminta tarawih sembunyi. Waktu itu sembunyi di perumahan karena COVID-19.
Sholat kita juga bisa di masjid, kalaupun bisa di masjid harus jaga jarak sehingga tidak membuat hati kita ini mantap dalam beribadah. Mari kita tutupi kekurangan ini. Kekurangan amalan kita 2 tahun yang lalu mari kita tutupi. Saat inilah momen yang paling tepat untuk melakukannya, yaitu di bulan Ramadan, karena bulan ini barokah, di mana sholat sunnahnya pun itu dihitung sebagai amalan sholat wajib. Sholat sunnahnya di bulan Ramadan itu sebagai amalan sholat wajib. Riwayatkan hadis ini oleh Ibnu Huzaimah. Masyaallah muslimin, coba kita telisik. Kita telisik kira-kira amalan apa saja di bulan Ramadan yang sehari-hari bisa kita menjadikan akselerasi, menjadikan percepatan. 10 menit sebelum azan subuh hendaknya kita sudah hadir di sholat di masjid, agar kita bisa sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah azan berkumandang, sebelum azan berkumandang pun kita bisa berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab. Doa yang sangat dijabah adalah doa ketika pada menjelang fajar. Selesai azan kita bisa melaksanakan sholat qobliyah. Para jamaah sudah paham semua apa panggilannya. Sholat qobliyah subuh, dunia dan isinya itu lebih baik daripada jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada isi dunia dan seisinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, bayangkan dunia apa isinya itu tidak ada apa-apa dibanding 2 sholat 2 rakaat. Terus mau apa lagi kita? Dunia dan isinya itu kita udah punya dengan 2 sholat tersebut. Maka ketika orang selesai menjalankan sholat subuh, rata-rata wajahnya sumringah, wajahnya cerah. Kenapa? Dunia dan isinya ini tidak ada apa-apa dibanding amalan yang pernah dia lakukan tadi, yaitu sholat qobliyah subuh. Jamaah Alhamdulillah, kalau mau diteruskan setelah sholat subuh, diteruskan dengan zikir, tidak beranjak dari tempat duduknya menjelang suruh, masuk waktu suruh sholat 2 rakaat. Menurut hadis riwayat Tirmidzi, 2 rakaat pada saat suruh, yaitu pada saat terbit matahari, bukan pada saat terbitnya, tapi setelah sekian menit terbit matahari, kira-kira 5-7 menit, yang disebut dengan sholat Isra. Amalannya adalah sama dengan haji, dan dikatakan dalam hadis tersebut adalah mabrur, haji mabrur. Bagi Bapak Ibu jamaah rahmatullah yang pernah berhaji, mungkin pernah mengalami alangkah sulitnya untuk mendapatkan haji mabrur, begitu banyak godaannya. Nah, ini amalannya seperti haji mabrur, sempurna dan sempurna. 2 rakaat saja. Itu baru sholat subuh, belum sholat yang lain. Sebelum zuhur tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur 2 rakaat pada zuhur, jangan tinggalkan, karena amalannya seperti sholat wajib. Bersiap-siap ke pasar untuk mencari takjil, untuk membeli makanan, karena kita tahu bahwa memberi makan orang yang berpuasa sama dengan kita mendapatkan pahala puasanya. Rugi, gak ada lagi. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Sholat asar, qobliyah asar, kemudian sholat asar dilanjutkan dengan tilawah, baca Quran, manajemen waktunya, manajemen baca Qurannya. 1 hari 1 juz dibagi 5. Al-Qurannya Quran hafalan, berarti setelah sholat zuhur, setelah sholat wajib kita bisa baca Quran cukup 2 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti 30 hari kita bisa khatam. Rasulullah rahimahullah, yang paling penting lagi adalah infak. Di mana-mana kotak infak berjalan. Jangan lupakan ketika pergi ke masjid, musola, kemanapun kita keluar rumah, ngantongi uang kita, berapapun juga. Ada 2.000 tidak apa-apa, ada 5.000 tidak apa-apa. Karena kotak infak ada di mana-mana. Ada seorang jemaah yang sangat bagus, bisa kita tiru. Dia tidak pernah melewati sebuah masjid kalau dia tidak infak, walaupun berapa yang dia miliki, 2.000. Jadi dia punya
kebiasaan dimanapun juga saya pernah menitipkan infak saya di masjid tersebut. Ini kebiasaan yang bagus yang bisa kita tiru. Kalau bisa umroh, kalau punya uang, sama amalannya sama dengan umroh seperti haji. Dan yang paling penting yang sangat sulit, dan 6 tahun saya tinggal di Solo ini saya baru tahu ada 2 masjid yang menjalankannya, yaitu Itikaf Ramadan. Ada di Penumping dan satu lagi dari Solo Baru, itu betul-betul Itikaf Ramadan. Orang yang itikaf memiliki kemungkinan, memiliki peluang yang sangat besar mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau kita mendapatkannya 83 bulan, 83 tahun sama dengan 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Ini sangat sulit. Tapi bisa kita belajar. 10 hari tidak pulang ke rumah, hanya tinggal di masjid untuk beribadah. Dan ini sudah banyak dijalankan. Cuma sepengetahuan saya hanya baru 2 tempat yang saya tahu. Mungkin tempat yang lain ada. Mudah-mudahan kita ini mulai belajar dan kemudian kapan-kapan insya Allah suatu waktu kita akan jalankan itikaf Ramadan yang sebenarnya. Jamaah rahmatullah, kalaupun ada jihad, ini paling bagus. Perang, tapi kan nggak ada, ya, tapi tidak ada. Pada zaman Rasulullah dulu perang diadakan pada bulan Ramadan. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita, memberikan iman, memberikan umur panjang sehingga kita bisa akhiri Ramadan ini sampai waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.